Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana dari kelas AK18A dengan NIM 1057311022218. Pada video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan dua bab, yakni bab 15 dan bab 16, di mana kedua bab ini merupakan bab yang saya pilih untuk tugas UTS atau ujian tengah semester atau mid semester pada mata kuliah auditing 2. Adapun judul bab 15 yaitu pemeriksaan aset tak berwujud atau intangible asset. Kemudian yang bab 16 atau bab kedua yang telah saya pilih yaitu berjudul pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Adapun dosen pengampu mata kuliah auditing 2 ini yaitu Ibu Wahyuni SE MAK. Baik, langsung saja. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu bab 15, pengertian aset tak berwujud atau intangible asset. Adapun hal-hal yang perlu kita ketahui pada bab 15 ini yaitu yang pertama, sifat dan contoh pemeriksaan aset tak berwujud. Pengertian aktiva tidak berwujud menurut PSAK nomor 19 IAI 2002 19,5 atau revisi 2000, yaitu yang pertama aktiva non moneter, yang kedua dapat diidentifikasikan, yang ketiga tidak mempunyai wujud fisik, yang keempat dimiliki untuk digunakan dalam rangka menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa kepada pihak lain untuk tujuan administratif. Kemudian yang kelima yaitu sumber daya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, mengembangkan, memelihara atau memperkuat sumber daya tidak berwujud seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang atau termasuk produk atau brand names. Kemudian contoh aktiva tak berwujud: software, hak paten, hak cipta, film gambar hidup, daftar langganan, HPH, kuota impor, waralaba, hubungan dengan pemasok atau pelanggan, kesetiaan pelanggan, hak pemasaran, dan pangsa pasar. Adapun menurut Sukrisno Agus 2004, sifat aktiva tak berwujud adalah 1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua, tidak mempunyai bentuk sehingga tidak bisa dipegang atau diraba atau dilihat. Kemudian yang ketiga, diperoleh dengan mengeluarkan sejumlah uang tertentu yang jumlahnya cukup material. Adapun menurut Sukrisno Agus, contoh aktiva tak berwujud. Yang pertama goodwill, hak paten, hak cipta atau copyright. Yang keempat franchise. Kemudian tujuan pemeriksaan aset tak berwujud atau intangible asset. Yang pertama, memeriksa keberadaan internal kontrol atau aktiva tak berwujud. Yang kedua, memeriksa validitas, kelengkapan bukti dan otoritas perolehan, penambahan dan penghapusan aktiva tak berwujud. Kemudian yang ketiga, memeriksa masa manfaat aktiva tak berwujud atau lebih dari 1 tahun. Kemudian yang keempat, memeriksa kesesuaian amortisasi aktiva tak berwujud dengan PSAK atau PABU. Kemudian yang kelima, memeriksa apakah hasil atau pendapatan yang diperoleh dari aktiva tak berwujud sudah dicatat dan diterima perusahaan. Kemudian yang keenam, memeriksa kesesuaian penyajian aktiva tak berwujud dalam laporan keuangan dengan PABU atau PSAK. Kemudian audit prosedur atas aset tak berwujud. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas aktiva tak berwujud atau lihat Exhibit 14.1. Kemudian yang kedua, minta perincian aktiva tak berwujud atau saldo awal, penambahan, amortisasi dan penghapusan serta saldo akhir pertanggal neraca atau lihat Exhibit 14.2. Kemudian, cocokkan saldo awal dan akhir ke buku besar, lalu periksa voting dan cross voting. Kemudian,
periksa tambahan aktiva tak berwujud atau otoritas notulen rapat, validitas dan kelengkapan. Kemudian yang kelima, periksa kesesuaian amortisasi dengan PSAK, PABU, penghapusan list jika ada aktiva tak berwujud. Kemudian, periksa perjanjian dan pendapatan dari perjanjian dengan pihak ketiga yang ingin menggunakan hak paten, hak cipta, dan franchise dalam bentuk royalty fee. Kemudian, periksa kesesuaian penyajian aktiva tak berwujud dengan PSAK atau PABU. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi bab 16, yaitu pemeriksaan liabilitas jangka pendek atau current liabilities. Sifat dan contoh liabilitas jangka pendek. Menurut SAK Etap IAI 2009-172, liabilitas atau obligation kini entitas yang timbul dari peristiwa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Penyelesaian liabilitas masa kini biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset lain, pemberian jasa, penggantian liabilitas tersebut dengan liabilitas lain atau konversi liabilitas menjadi ekuitas. Liabilitas juga dapat dihapuskan dengan cara lain seperti kreditur membebaskan atau membataskan haknya. Selain itu, menurut PSAK IAI 2009-18, suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika yang pertama, diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan. Yang kedua, jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Sementara beberapa contoh liabilitas jangka pendek yaitu yang pertama utang usaha atau akun payable, yang kedua pinjaman dari bank atau short term loan, yang ketiga bagian dari kredit jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau dengan 1 tahun, current portion of long term loan pertanggal laporan penulis keuangan. Bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun yang akan datang harus diklasifikasikan dari liabilitas jangka panjang ke liabilitas jangka pendek. Yang keempat yaitu utang pajak. Kemudian yang kelima, biaya yang masih harus dibayar. Yang keenam, voucher payable. Yang ketujuh, utang dividen. Yang kedelapan, pendapatan yang diterima di muka. Kemudian yang kesembilan, uang muka penjualan. Yang kesepuluh, utang pemegang saham. Yang kesebelas, leasing, utang leasing atau kewajiban sewa. Yang jatuh tempo 1 tahun yang akan datang. Kemudian yang berikutnya yaitu utang bunga. Dan yang terakhir utang perusahaan afiliasi atau utang dalam rangka hubungan khusus. Kemudian ada pun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memeriksa liabilitas jangka pendek, yaitu yang pertama, kecenderungan perusahaan untuk mencatat liabilitasnya lebih rendah dari yang sebenarnya. Ya, kemudian yang kedua, perbedaan antara akun payable dan accrued expense. Yaitu akun payable angkanya lebih pasti karena perusahaan mencatat kewajibannya berdasarkan invoice yang diterimanya dari supplier. Yang kedua, accrued expense angkanya didasarkan pada estimasi sehingga jumlahnya kurang pasti dibandingkan akun payable. Adapun tujuan pemeriksaan atau audit observers atau audit objectives liabilitas jangka pendek. Itu tujuan yang pertama, terdapat internal control yang baik atas liabilitas jangka pendek. Kemudian yang kedua, liabilitas jangka pendek yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang betul-betul terjadi. Kemudian yang ketiga, semua liabilitas jangka pendek perusahaan sudah tercatat pada pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian yang keempat, accurate expense, jumlahnya reasonable, masuk akal atau wajar atau tidak.
Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi bab 15 dan 16 dari saya. Saya Nurliana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.